19 September 1976 telah lahir sosok anak laki-laki yang tumbuh besar di dalam tradisi pesantren dan memiliki terah politik dari sang ayah. Lahir di Pandeglang dari seorang ayah bernama Kiai Haji Tubagus Rafei Ali dan sang ibu Hajah Siti Sutihat MS. Ialah Tubagus Aceh Hasan Sazili atau akrab disapa Kang Aceh. Pria yang menghabiskan masa kecilnya sampai usia remaja di berbagai pesantren di Jawa Barat hingga Yogyakarta, di antaranya Pesantren Cipasung, Pesantren Sukamana, Pesantren Sukahideng Tasikmalaya, Pesantren Krapyak Yogyakarta, dan berbagai pesantren lainnya. Sosok politisi yang dilahirkan dari proses yang panjang, menempa diri sejak bangku sekolah dan aktif di berbagai organisasi ekstra kampus, salah satunya di Himpunan Mahasiswa Islam dan Intra Kampus. Ia sempat dipercayai menjadi Presiden Badan Eksekutif UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tak berhenti di situ, Kang Aceh mampu menyelesaikan studinya hingga meraih gelar doktor di bidang ilmu pemerintahan Universitas Padjadjaran Bandung. Berbekal pengalaman di pesantren dan dinamika aktivis, kemudian menjadikan Kang Aceh matang dalam berorganisasi. Persilahkan Saudara Dr. TB Haji Aceh Hasan Sazili, MSI, anggota DPR RI dari fraksi Partai. Ia mampu diterima oleh berbagai kalangan hingga kini ia dipercayai menjadi anggota DPR RI dari Jawa Barat, menduduki posisi Wakil Ketua Komisi 8. Amanah itu tidak ia dapat dengan mudah. Kang Aceh memulai karir politik dari bawah dan melewati tahap demi tahap dengan sabar. Pada 2012, Kang Aceh dipromosikan menjadi Wasekjen DPP Partai Golkar. Tak berhenti di situ, Kang Aceh sempat diamanahi menjadi Ketua DPP Partai Golkar bidang media dan penggalangan opini. Lalu, Ketua Bidang Kerohanian, Ketua Dewan Pengurus Golkar Institute, hingga sempat diamanahi menjadi juru bicara tim kampanye nasional Presiden Jokowi Kiai Maruf. Dan kini, sampai pada amanah barunya, yaitu Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat. Tak butuh waktu lama baginya untuk bersiap bekerja. Ia siap langsung menyusun strategi pemenangan partai berbasis saintifik. Pasca terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Kang Aceh langsung gaspol melakukan konsolidasi organisasi dengan turun langsung ke daerah. Sebagai sosok yang menjalankan banyak peran, Kang Aceh setia didampingi sang istri tercinta, Teh Rita Fitria. Dimulai dari safari Ramadan, dilanjutkan dengan halal bihalal, dan kunjungan kerja ke berbagai daerah di Jawa Barat. Berbekal intelektualitasnya yang kompeten dan kemampuannya meleburkan nilai-nilai religius dan kebangsaan yang relevan dengan prinsip Golkar, ia siap mengaplikasikan gagasannya yang selama ini dituangkan ke dalam karya tulis yang sudah ia buat yang mengangkat isu-isu globalisasi, civil society, demokrasi, hingga tentang keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Kang Aceh menyadari bahwa Jawa Barat merupakan salah satu lumbung suara terbesar di kancah nasional, yakni 20% dari suara nasional. Di bawah komando Ketua Umum Bapak Airlangga Hartarto yang merupakan sosok pemersatu yang handal. Sejak pemilihannya sebagai Ketua Umum hingga saat ini, nyaris tidak terdengar adanya konflik hingga berujung munculnya faksi-faksi baru di internal Partai Golkar. Juga dengan kepemimpinannya, Bapak Airlangga Hartarto bersama dua ketua umum parpol lainnya, PAN dan P3, mampu menginisiasi Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi pertama menuju 2024 yang merupakan inovasi politik yang cerdas. Selain itu, Bapak Airlangga Hartarto mampu menunjukkan prestasi yang gemilang. Ia dipercayai menjadi Menko Perekonomian.
Ketua KPCPEN, dan Ketua PB Wushu Indonesia. Tanggung jawab itu dijawab Bapak Airlangga Hartarto dengan fantastis. Di tengah situasi COVID-19, Bapak Airlangga mampu memulihkan ekonomi Indonesia sehingga saat ini pertumbuhan ekonomi mencapai 5-5,4%, mengalahkan Tiongkok, Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jerman, sehingga menempatkan Indonesia pada ranking ke-1 pertumbuhan ekonomi di dunia. Sebagai Ketua KPCPEN, Bapak Airlangga Hartarto memiliki andil dalam menjadikan pandemi COVID-19 menuju endemi. Untuk mendorong perekonomian akan semakin baik. Yang terbaru, sebagai Ketua PB Wushu Indonesia, Bapak Airlangga Hartarto mampu mengelola dengan baik sehingga Wushu bisa meraih medali emas di SEA Games 2022. Bapak Airlangga menegaskan bahwa kalau kita bisa mengelola olahraga menjadi juara, tentu kita juga bisa mengelola partai untuk menjadi juara. Dengan kolaborasi Bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum dan Kang Aceh sebagai Ketua Golkar Jawa Barat, Golkar Jabar optimis menang Pileg, menang Pilpres, dan menang Pilkada. 2024 Golkar Jabar menang, Bapak Airlangga Hartarto Presiden.